Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun kita berada, agar kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Begitu juga perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita mati dalam keadaan husnul khatimah karena kita sedang melakukan amal kebajikan. Salah satunya adalah memohon ampun kepada Allah dari segala dosa dan kekhilapan. Kemudian yang ketiga, mari kita senantiasa untuk berbuat kebaikan dimanapun kapanpun berada, baik yang berkaitan dengan hablum minallah maupun yang berkaitan dengan hablum minan nas. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atti sayyi'atil hasanati tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah asar yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan, inna minan na'imid dunya yakfikal Islam nikmatan wa inna min subul yakfika ta'atan sublan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita di dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Dan dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian menjadi pelajaran bagimu. Hadirin yang berbahagia, dari asal ini disimpulkan yang pertama bahwa Islam sebagai nikmat terbesar, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang diberikan kepada manusia adalah Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, serta membebaskan manusia dari kekafiran kepada cahaya Islam. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya adalah untuk membebaskan manusia dari kekafiran serta menjadikan manusia yang berkeadaban.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah jejak setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Juga Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, ketaatan sebagai kesibukan terbaik. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini penuh dengan hal-hal yang menipu, yang kelihatannya indah, bagus, mengasihkan, tetapi tidak kita sadari bahwa hal itu adalah jalan yang menyesatkan. Terkadang kita disibukkan dengan urusan yang sama sekali tidak memberikan faedah bagi kita, bagi kehidupan kita di dunia dan di kemudian hari, yaitu di alam akhirat. Ketaatan memang berat jalannya, karena buah dari ketaatan adalah surga. Sedangkan surga tidak dapat diraih dengan bersantai ria dan bermalas-malasan, tetapi surga diperoleh dengan bersusah payah, penuh dengan godaan, penuh dengan ujian, dan jalan yang tidak mengenakan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kutibatin naru bisyahawati wa ujibatil jannatu bil makarih." Neraka dikelilingi dengan syahwat atau hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu, sedangkan surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hawa nafsu. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, "Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Tabrani berkata tentang ayat ini, jiwa tersebut adalah jiwa para hamba yang senantiasa memerintahkan kepada perbuatan yang disenangi oleh hawa nafsu, sementara hawa nafsu itu jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ketaatan yang kita lakukan sungguh berat jalannya. Hanya dengan keikhlasan, kesabaran, dan rahmat Allah, kita dapat menjaga diri kita dari kejahatan nafsu menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang ketiga dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kematian sebagai pelajaran. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kematian merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innal akhirah darul hayawani law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau kamu mengetahui. Kematian adalah pelajaran yang paling berharga dalam kehidupan manusia, sebab dengan mengingat mati dapat melembutkan hati dan menyadarkan diri kita betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mentafakuri kematian membuat manusia akan memperbaiki amal dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul
innal mauta alladziina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa-apa yang telah kamu perbuat. Bahkan ayat di dalam Al-Quran sudah semua kita pahami, sudah kita ketahui. Tatkala ada seseorang meninggal dunia, kita sering mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan semua kita tanpa kecuali akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu keyakinan ini harus menjadi pedoman bagi kita, dan dengan keyakinan ini kita akan mempersiapkan bekal semaksimal mungkin, memanfaatkan sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian itu akan datang kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina amatan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin yang berbahagia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini adalah untuk beribadah. Dan kita tidak lama tinggal di dunia ini. Menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa usia umatku tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari 70 tahun, sangatlah sedikit. Oleh sebab itu, manfaatkan usia yang pendek ini untuk berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam ibadah begitu penting, dengan harapan di saat kita mati, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah lisan, ibadah qalbi, ibadah hati maupun ibadah perbuatan. Dengan cara itu mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita inginkan, mati dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah, akan kita capai. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini salat.